Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan ibu-ibu semua. Mudah-mudahan ibu-ibu sehat selalu, sejahtera selalu. Baiklah, kita membahas materi yang pertama adalah masalah yang di buku KIA adalah ibu hamil. Ibu hamil yang pertama adalah periksa kehamilan. Periksa kehamilan, segera ke dokter atau bidan jika terlambat datang bulan. Periksa kehamilan paling sedikit 4 kali selama kehamilan, 1 kali pada usia kandungan sebelum 3 bulan, 1 kali usia kandungan 4-6 bulan, 2 kali pada usia kandungan 7-9 bulan. Pastikan ibu hamil mendapatkan pelayanan pemeriksaan kehamilan yang meliputi pengukuran tinggi badan, cukup 1 kali. Bila tinggi badan kurang dari 145 cm, maka faktor resiko panggul sempit kemungkinan sulit melahirkan secara normal. Penimbangan berat badan setiap kali diperiksa. Sejak bulan keempat, pertambahan berat badan paling sedikit 1 kilo per bulan. 2. Pengukuran tekanan darah atau tensi. Tekanan darah tensi 120/80 mg. Bila tekanan darah lebih besar atau sama dengan 140/90 mm Hg, ada faktor risiko hipertensi atau tekanan darah tinggi dalam kehamilan. Ketiga, pengukuran lingkar lengan atas. Lingkar lengan atas bila kurang dari 23,5 cm menunjukkan ibu hamil menderita kurang energi kronis atau ibu kek dan berisiko melahirkan bayi berat lahir rendah. Keempat, pengukuran tinggi rahim. Pengukuran tinggi rahim berguna untuk melihat pertumbuhan janin apakah sesuai dengan usia kehamilan. Nah, itu bisa dilihat tiap bulan. Nah, ibu hamil. Kemudian yang kelima adalah penentuan letak janin, presentasi janin, dan perhitungan denyut jantung janin. Apabila trimester ketiga bagian bawah janin bukan kepala atau kepala belum masuk panggul, kemungkinan ada kelainan letak atau ada masalah lain. Bila denyut jantung janin kurang dari 120 kali per menit atau lebih dari 160 kali per menit, menunjukkan ada tanda gawat janin. Segera rujuk. 6. Penentuan status imunisasi tetanus toksoid (TT) oleh petugas untuk selanjutnya bila mana diperlukan mendapatkan suntikan tetanus toksoid sesuai anjuran petugas kesehatan untuk mencegah tetanus pada ibu dan bayi. Tabel rentang waktu pemberian imunisasi TT dan lama perlindungannya. TT1 langkah awal pemberian kekebalan tubuh terhadap penyakit tetanus. TT2 1 bulan setelah TT1. 1 bulan setelah TT1 kebal selama 3 tahun. TT3 6 bulan setelah TT2 kebal selama 5 tahun. TT4 12 bulan setelah TT3 kebal selama 10 tahun. TT5 12 bulan setelah TT4 kebal selama lebih dari 25 tahun. Ketujuh, pemberian tablet tambah darah. Ibu hamil sejak awal kehamilan minum 1 tablet tambah darah setiap hari, minimal selama 90 hari. Tablet tambah darah diminum pada malam hari untuk mengurangi rasa mual. 8. Tes laboratorium. Tes golongan darah untuk mempersiapkan donor bagi ibu hamil bila diperlukan. Tes hemoglobin untuk mengetahui apakah ibu kekurangan darah atau anemia. Tes pemeriksaan urin air kencing. Tes pemeriksaan darah lainnya seperti HIV, sipilis, sementara pemeriksaan malaria dilakukan di daerah endemis. Konseling atau penjelasan.
Tenaga kesehatan memberikan penjelasan mengenai perawatan kehamilan, pencegahan kelahiran, pencegahan kelainan bawaan, persalinan dan inisiasi menyusui dini (IMD), NIPAS, perawatan bayi baru lahir, ASI eksklusif, keluarga berencana, dan imunisasi pada bayi. Penjelasan ini diberikan secara bertahap pada saat kunjungan ibu hamil. 10. Tata laksana atau mendapatkan pengobatan jika ibu mempunyai masalah kesehatan pada saat hamil. Nah, kemudian ikuti kelas ibu hamil. Di kelas ibu hamil, ibu mendapatkan informasi dan saling bertukar informasi mengenai kehamilan, persalinan, nifas, serta perawatan bayi baru lahir. Ikuti kelas ibu hamil, paling sedikit 4 kali pertemuan. Sebaiknya 1 kali pertemuan dihadiri bersama suami dan keluarga. Kelas ibu balita. Di kelas ibu balita, ibu mendapatkan informasi dan saling bertukar informasi mengenai tumbuh kembang, imunisasi, gizi, perawatan bayi dan balita, serta penyakit yang sering pada bayi dan balita. Tanyakan pada petugas kesehatan jadwal pelaksanaan kelas ibu. Nah, mungkin ibu-ibu pada pertemuan untuk materi ibu hamil dicukupkan sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, silahkan dikirim dalam kolom komentar. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ibu-ibu hamil semuanya. Karena dalam kondisi seperti ini kita tidak boleh sering bertemu, jadi bisa dilihat di YouTube Bidan Sobatku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.